Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata tentang seorang pramugari dan kakek tua. Saya adalah seorang pramugari biasa, karena bergabung dengan perusahaan penerbangan hanya beberapa tahun dan tidak punya pengalaman yang mengesankan. Setiap harinya hanya melayani penumpang dan melakukan pekerjaan yang monoton. Pada tanggal 17 Juni lalu, saya menjumpai suatu pengalaman yang membuat perubahan pandangan saya terhadap pekerjaan maupun hidup. Hari ini jadwal perjalanan kami adalah dari Shanghai menuju Peking. Penumpang sangat penuh pada hari ini. Di antara penumpang saya melihat seorang kakek dari desa, merangkul sebuah karung tua dan terlihat jelas sekali gaya desanya. Pada saat itu saya yang berdiri di pintu pesawat menyambut penumpang. Kesan pertama dari pikiran saya ialah, zaman sekarang sudah sangat maju. Seorang dari desa sudah punya uang untuk naik pesawat. Ketika pesawat sudah terbang, kami mulai menyajikan minum. Ketika melewati baris 20, saya melihat kembali kakek tua itu. Dia duduk dengan tegak dan kaku di tempat duduknya dengan memangku karung tua bagaikan patung. Kami menanyakan mau minum apa. Dengan terkejut, dia melambaikan tangan menolak. Kami hendak membantunya meletakkan karung tua di atas bagasi tempat duduknya. Tapi ia menolak, lalu kami biarkan duduk dengan tenang. Menjelang pembagian makanan, kami melihat dia duduk dengan tenang di tempat duduk. Kami menawarkan makanan yang juga ditolak olehnya. Akhirnya, kepala pramugari dengan akrab bertanya kepadanya apakah dia sakit. Dengan suara kecil, dia menjawab bahwa dia hendak ke toilet, tapi dia takut apakah di pesawat boleh bergerak sembarangan. Takut merusak barang di dalam pesawat. Kami menjelaskan kepadanya bahwa dia boleh bergerak sesuka hatinya dan menyuruh seorang pramugara mengantar dia ke toilet. Pada saat menyajikan minum yang kedua kali, kami melihat dia melirik ke penumpang sebelahnya dan menelan ludah. Dengan tidak menanyakannya, kami meletakkan segelas minuman teh di meja dia. Ternyata gerakan kami mengejutkannya. Dengan terkejut, dia mengatakan tidak usah, tidak usah. Kami mengatakan, engkau sudah haus, minumlah. Pada saat ini, dengan spontan dari sakunya, dia mengeluarkan segenggam uang logam yang disodorkan kepada kami. Kami menjelaskan kepadanya, minumannya gratis. Dia tidak percaya. Katanya saat dia dalam perjalanan menuju bandara, ia merasa haus dan minta air kepada penjual makanan di pinggir jalan. Dia tidak diladeni dan malah diusir. Pada saat itu, kami mengetahui demi menghemat biaya perjalanan dari desa, dia berjalan kaki sampai mendekati bandara, baru naik mobil. Karena uangnya yang dibawa sangat sedikit, hanya bisa meminta minuman kepada penjual makanan di pinggir jalan, itu pun kebanyakan ditolak dan dianggap sebagai mengemis. Saat kami membujuk dia terakhir, dia percaya dan duduk dengan tenang meminum secangkir teh. Kami menawarkan makanan tapi ditolak. Dia menceritakan bahwa dia punya 2 orang putra yang sangat baik. Putra sulungnya sudah bekerja di kota, yang bungsu sedang kuliah di tingkat 3 di Peking. Anak sulung yang bekerja di kota menjemput kedua orang tuanya untuk tinggal bersama di kota. Tapi kedua orang tua tersebut tidak biasa tinggal di kota. Akhirnya pindah kembali ke desa. Sekali ini, orang tua tersebut hendak menjenguk putra bungsunya di Peking. Anak sulungnya tidak tega, orang tua tersebut naik mobil begitu jauh, sehingga membelikan tiket pesawat dan menawarkan menemani bapaknya bersama-sama ke Peking. Tapi ditolak olehnya karena dianggap terlalu boros, dan tiket pesawat sangat mahal. Dia bersikeras dapat pergi sendiri. Akhirnya dengan terpaksa disetujui oleh anaknya. Dengan merangkul sekarung penuh ubi kering yang disukai oleh anak bungsunya, ketika melewati pemeriksaan keamanan bandara, dia disuruh menitipkan karung tersebut di tempat bagasi, tapi dia bersikeras membawanya sendiri. Katanya, jika ditaruh di tempat bagasi, ubi tersebut akan hancur. Anaknya tidak suka makan ubi yang sudah hancur. Akhirnya kami membujuknya meletakkannya karung tersebut di atas bagasi tempat duduk. Akhirnya dia bersedia, dengan hati-hati dia meletakkan karung itu. Saat dalam penerbangan, kami terus menambah minuman untuknya. Dia selalu membalas dengan ucapan terima kasih yang tulus, tapi dia tetap tidak mau makan, meskipun kami mengetahui sesungguhnya dia sudah sangat lapar. Saat pesawat hendak mendarat dengan suara kecil, dia menanyakan saya, apakah ada kantongan kecil, dan meminta saya meletakkan makanannya di kantong tersebut.
Dia bilang bahwa dia belum pernah melihat makanan yang begitu enak. Dia ingin membawa makanan tersebut untuk anaknya. Kami semua sangat kaget. Menurut kami, yang setiap hari melihat makanan yang begitu biasa di mata seorang desa menjadi begitu berharga. Dengan menahan lapar, disisihkan makanan tersebut demi anaknya. Dengan terharu, kami mengumpulkan makanan yang masih tersisa yang belum kami bagikan kepada penumpang, ditaruh di dalam sebuah kantongan yang akan kami berikan kepada kakek tersebut. Tapi di luar dugaan, dia menolak pemberian kami. Dia hanya menghendaki bagian dia yang belum dia makan, tidak menghendaki yang bukan miliknya sendiri. Perbuatan yang tulus tersebut benar-benar membuat saya terharu dan menjadi pelajaran berharga bagi saya. Sebenarnya kami menganggap semua hal sudah berlalu, tapi siapa yang menduga pada saat semua penumpang sudah turun dari pesawat, dia yang terakhir berada di pesawat. Kami membantunya keluar dari pintu pesawat. Sebelum keluar, dia melakukan sesuatu hal yang sangat tidak bisa saya lupakan seumur hidup, yaitu dia berlutut menyembah kami, mengucapkan terima kasih bertubi-tubi. Dia bilang bahwa kami semua adalah orang yang paling baik yang dia jumpai. Kami di desa hanya makan sehari sekali dan tidak pernah meminum air yang begitu manis dan makanan yang begitu enak. Hari ini kalian tidak memandang hina terhadap saya dan meladeni saya dengan sangat baik. Saya tidak tahu bagaimana mengucap terima kasih kepada kalian. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian dengan menyembah dan menangis dia mengucapkan perkataannya. Kami semua dengan terharu memapahnya dan menyuruh seorang anggota yang bekerja di lapangan membantunya keluar dari lapangan terbang. Selama 5 tahun bekerja sebagai pramugari, beragam penumpang sudah saya jumpai, yang banyak tingkah, yang cerewet dan lain-lain. Tapi belum pernah menjumpai orang yang menyembah kami. Kami hanya menjalankan tugas kami dengan rutin dan tidak ada keistimewaan yang kami berikan. Hanya menyajikan minuman dan makanan. Tapi kakek tua yang berumur 70 tahun tersebut sampai menyembah kami mengucapkan terima kasih sambil merangkul karung tua yang berisi ubi kering dan menahan lapar menyisihkan makanannya untuk anak tercinta. Tidak bersedia menerima makanan yang bukan bagiannya. Perbuatan tersebut membuat saya sangat terharu dan menjadi pengalaman yang sangat berharga buat saya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.